teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza yang hari ini mau jalan-jalan ke salah satu mall yang baru aja buka di Jakarta. Yang katanya mall ini adanya di gedung tertinggi di Indonesia nih teman cerita. Itu tuh gedungnya. Tinggi gedung ini katanya 3 kalinya tinggi Monas nih teman cerita. Kebayang gak kerennya? Nah tapi ini semua isinya bukan mall ya. Mallnya itu ada di lantai bawah sampai dengan 9 lantai kalau nggak salah. Nah pintu masuknya itu kita dari gedung UOB yang ini nih, itu kita belok kiri. Jadi aksesnya dari belakang nih teman cerita, kita mesti muter dulu. Nama mall yang bakalan kita datengin namanya Agora Tamrin 9. Nah kita datang ke sini tuh di hari weekday, tapi kebetulan satu hari setelah hari raya Natal nih teman cerita. Jalanan Jakarta sepi dan tujuan kita hari ini datang ke Agora Mall adalah mau main playground. Kita sampai di lokasi sekitar jam 10 pagi dan ini mallnya baru buka nih teman cerita. Dari gerbang pintu masuk tadi kita diarahin sama satpam kalau mau turun ke lobi itu ke arah sebelah kiri, dan lobinya di tulisan nih gedung yang tinggi ini tuh ada tulisannya Agora. Nah nanti kita turun di lobi nih teman cerita. Area mallnya cantik deh dengan taman dekorasi ala-ala Natalan nih teman cerita. Kita turun di lobi karena hari ini kita ikut papa ke kantor dan kita turun untuk main playground. Masuk mallnya ini dicek dulu bawaannya atau tasnya, kayak berasa masuk gedung perkantoran atau masuk ke bandara ya teman cerita. Kesan pertama masuk mallnya adalah mewah, cuman jujur ini karena mallnya baru banget buka jadi masih banyak yang kosong nih teman cerita. Tapi ini sih menurut aku mewah banget deh. Dari lobi aku turun tadi diinfoin jalan tercepatnya adalah lewat lift naik sampai lantai 2, kemudian nyambung lagi dengan eskalator naik 1 lantai. Waktu aku datang mall ini tuh tergolong ramai untuk mall yang baru aja buka, tapi ya suasana mall baru buka kebayangkan teman cerita masih banyak tenan-tenan yang belum buka, jadi masih dalam proses renovasi. Nah dari sini udah kelihatan kita mau naik eskalator tuh di ujung sana tuh kan, ini sepi banget ya teman cerita, emang juga ditambah masih pagi dan di kanan kirinya masih banyak yang belum buka. Kita berniat sampai di Kistopia itu jam 10 pas banget waktu playgroundnya baru buka, cuma sayang nih kita kesiangan alhasil jadi agak molor kurang lebih 20 menit. Nah itu udah kelihatan tulisan Kistopianya dan kita udah gak sabar untuk review playground Kistopia asal Singapura ini nih teman cerita. Oh ya aku mau kasih info kalau kita beli tiketnya di tiket.com untuk harganya kenapa? Karena lebih murah, dia lagi ada diskon 10%. Dan ini aku kasih lihat sama teman cerita harga aku beli dibandingkan dengan harga kalau kita datang langsung ya teman cerita. Untuk proses redeemnya juga gampang banget. Setelah kita beli, kita tinggal tunjukin aja ini voucher tiket kayak gininya ke mbak-mbaknya. Abis itu kita diminta untuk nulis data diri dan nanti akan dikasih 1 kunci locker free ya teman cerita. Cuma tinggal kayak tuker KTP atau identitas diri aja. Nah mereka juga nawarin area bermain ini dengan harga 40.000 aja, katanya lagi diskon, dan ini kita ambil untuk bermain setengah jam. Setelah selesai transaksi ini dapat gelang 2, ini kita warnanya kuning karena aku mainnya cuma 1 jam aja. Terus dapat diskon voucher sama ini tiket yang nggak boleh hilang karena nanti pas main ditunjukin. Yuk teman cerita, sekarang kita masuk, kita mau mulai petualangan bermain kita di Kistopia. Seperti biasa, gelang yang kita dapetin di kasir dipakein dulu di depan pintu masuk. Ini aku juga dibantu dipakein sama mbaknya. Dan di depan pintu masuk ini nanti udah kelihatan loker-loker untuk naruh sepatu dan juga loker yang ada kuncinya buat kita naruh tas kita nih teman cerita. Untuk area menyimpan sepatu atau lokernya lumayan banyak menurut aku, jadi so far cukup aja nih teman cerita. Untuk ke area dalam nggak boleh bawa makanan dan minuman, jadi nanti minuman, tas semua kita simpen di loker ini nih teman cerita. Jangan lupa hati-hati untuk kuncinya digantungin dan jangan sampai hilang ya teman cerita. Ini kita bingung mau mulai dari mana. Akhirnya kita memilih untuk mereview area sebelah kanan dari pintu masuk, dan ini ada boneka atau patungnya yang gemes. Kita mau lihat di pojokan itu ada ruangan apa sih. Jadi di area pojok ini itu adalah area kalau kalian mau ngadain acara ulang tahun atau acara
apa aja ya, terserah. Nah ini di sini juga disediain kayak kertas, pensil warna. Jadi kalau nggak dipakai untuk acara ulang tahun, bisa dipakai sama kalian untuk mewarnai. Kita mau cobain slide yang pertama kali nih yang ada di sini, dan kita mau naik dulu lewat mana ya? Lewat kiri sini nih teman cerita. Jadi jaring-jaring yang ada di sini itu tuh saling berhubungan. Jadi nih kita naik dari yang ini nih, ini Spider Tower namanya, karena tadi ada jaring-jaring spider gitu ceritanya nih teman cerita. Nah jalanan ini tuh ke sebelah kirinya tuh nyambung ke tempat yang lain, tapi ini kita mau prosotan dulu nih teman cerita. Ini pertama kali kita cobain naik slide-nya. Bukan cuma Gaza aja yang mau naik slide, tapi Bunda juga mau naik slide. Ini Gaza turun pertama kali atau duluan. Setelah itu Bunda menyusul, dan ternyata kenceng juga nih teman cerita. Pas aku lihat Gaza turun, itu ternyata slide-nya licin banget. Tapi kata Gaza ini seru banget nih teman cerita. Setelah selesai slide, kita jalan ke area belakang. Ini ada kayak kursi-kursi buat duduk-duduk orang tua atau anak-anak mungkin ya. Di belakang ada sports arena. Ini ada climbing gitu. Emang gak tinggi-tinggi banget, tapi ini Gaza so far naik bisa sampai atas nih teman cerita. Buat teman cerita yang lihat pertama kali pasti bakal berpikir, ini mah sama aja sama playground yang biasanya. Eits, tunggu dulu, masih banyak keseruan di playground ini yang gak biasanya dibandingkan dengan playground pada umumnya. Jadi tontonin video kita sampai habis ya teman cerita. Ini Gaza mau cobain semua area yang ada di Kistopia. Di sebelah sport arena ini ada yang menarik perhatiannya Gaza dan Bunda, karena ada ruangan musik gini nih teman cerita. Jadi kalau diinjek itu bunyi-bunyi suara musik. Jadi bener-bener kalau dipukul atau diinjek atau ya kayak gini nih, dipukul Gaza, itu dia akan bunyi-bunyi gitu. Nama areanya adalah Hanis Music Corner. Nah setelah selesai main di area ini, kita lanjut ke area sebelahnya. Di area sebelah ini ada area Flying Fox nih teman cerita. Bukan Flying Fox yang tinggi besar gitu, bukan, tapi ini aman dimainin sama anak-anak. Gaza main berkali-kali, bulak-balik seru deh teman cerita. Kita mau pindah ke area yang lain. Ini kita naik dari sisi yang lain. Sama juga di area atas ini banyak banget permainan yang menantang. Jadi banyak yang bisa dieksplor di area ini. Luas dari playground Kistopia sendiri itu 1.500 meter persegi. Jadi kalian bisa bayangin kalau playground ini luasnya segede gimana. Dan di area atas ini itu banyak banget hal-hal yang menantang, yang bikin penasaran Gaza, yang gak ada di playground lain yang pernah kita datengin. Kalau ditanya playground ini seru atau enggak, seru banget. Soalnya ini tuh sebenarnya cocok untuk yang perginya bareng sama temen. Jadi bisa explore semua yang ada di sini tuh, kejar-kejaran gitu loh, seru-seruan bareng sama temen nih teman cerita. Dia tuh bahkan ada kayak lantainya nih di bagian atas itu tuh ya, yang bisa lihat ke bawah kayak kaca gitu nih teman cerita. Nah kalau ini kan jaring-jaring, nah berdiri di atas jaring-jaring ini aja buat Bunda udah lumayan gemeteran nih teman cerita. Gaza mau cobain slide-nya. Ini dia ada slide yang tipenya tuh kayak curam gini, tapi memang nggak tinggi banget, cuma lumayan kencang banget kalau pas kita turun nih teman cerita. Pas Gaza coba, karena celananya Gaza nggak begitu licin, jadi alhamdulillahnya nggak begitu kencang tuh. Oh iya, kita belum ceritain soal area mandi bolanya mereka nih teman cerita. Di area mandi bolanya ini terdapat volcano slide, terdapat juga bola-bola besar-besar kayak gym ball gini ya, yang bisa kalian mainin. Dan area volcano slide-nya tuh lucu, gemes, nuansa warnanya tuh kuning orange nih teman cerita. Volcano slide-nya juga termasuk volcano slide yang licin dan seru banget nih teman cerita. Jadi jangan sampai nggak cobain ya. Untuk area selanjutnya masih banyak yang belum kita explore. Ini kita masih explore bagian dari jaring-jaring. Ini ada swing-swing kayak gini nih teman cerita. Dari area swing ini kita mau coba explore lagi bagian atas. Tadi kita naik dari sebelahnya slide yang ini. Sekarang kita mau coba lagi naik. Ada apa ya? Ini tuh kayak permainan interaktif sebenarnya, cuman pas kita cobain tuh atau kenapa lagi agak ngeheng nih teman cerita, jadi kita nggak bisa cobain deh. Kalau ditanya menantang apa enggak, ini bagian seru-serunya banyak bagian-bagian menantang kayak lorong-lorong kayak gini. Cuman emang kalau Bunda capek ngikutinnya nih teman cerita, kayak Ninja Warrior ya.
termasuk yang banyak jaring-jaring, rintangan kayak gitu. Ini tuh seru banget gitu. Ini Bunda sempet cobain jalan di antara apa nih namanya nih, tali tambang kayak gini ya, dan ini seru banget sih, kayak menegangkan tapi ya nggak serem gimana gitu. Ini adalah Kistopia pertama yang ada di Indonesia dan adanya di sini ya teman cerita. Ini yang tadi aku bilangin kalau bawahnya tuh kayak lantainya kelihatan ke bawah gitu, itu bisa diinjek tapi ya agak deg-degan juga sih teman cerita. Ini ada apa sih, halang rintang, tapi tuh ada banyak kacanya jadi kayak bingung mesti keluarnya kemana. Ini cari jalan gitu nih teman cerita. Ini Bunda jalannya tuh kayak harus hati-hati karena takut nabrak-nabrak nih teman cerita. Kistopia juga punya area tempat duduk untuk orang tua kayak gini sambil nungguin anaknya yang lagi mau main kereta api nih teman cerita. Di sini ada kereta api yang bisa kita naikin sepuasnya tapi dengan jadwal sesuai jadwal mereka ya teman cerita. Jadi sekali jalan kereta ini muter 3 atau 4 kali deh kalau nggak salah. Dan ini kalau kamu masih mau naik juga boleh ya, tapi kalau ada yang lain ya gantian karena ini kan naiknya antri juga nih teman cerita. Di sebelah area kereta api ada area Drago Bouncy Castle. Jadi di sini ada tempat bermain yang cukup besar. Ini tuh bukan yang cuman basa-basi, tapi ini gedenya gede banget dan banyak banget yang bisa dimainin. Bukan yang kecil cuma slide aja, enggak. Lihat deh, banyak banget kan teman cerita jenis permainan di Drago Bouncy Castle yang bisa kalian coba. Aku cuma mau kasih tahu aja kalau 1 jam itu nggak cukup buat mainin semua permainan yang ada di Kistopia. Masih di sebelah area kereta api, ini ada layar touchscreen yang bisa kalian mainin berbagai macam jenis permainan loh. Selesai dari situ kita mau cobain masuk ke area pretend play-nya mereka. Area yang bisa kalian cobain berbagai macam jenis permainan. Contohnya, ini ceritanya lagi ada di restoran gitu ya, atau di area dapur atau kitchen lah. Intinya ini berbagai macam jenis permainan yang bisa kalian cobain. Yang paling menarik adalah kulkas-kulkasan yang kayak beneran ini nih teman cerita. Isinya itu berbagai macam jenis makanan. Area pretend play-nya juga bukan yang kecil sedikit syarat doang gitu, bukan, tapi ini bener-bener yang areanya besar, udah gitu lengkap, alat permainannya tuh juga banyak, jadi nggak main-main gitu loh, bener-bener bagus banget nih teman cerita. Terus ada yang menarik, ada lubang di antara ruangan tuh ke arah sana, tapi nanti kita akan ke sananya. Sekarang aku mau kasih lihat dulu, ini udah kayak bakar-bakaran gitu, lucu banget deh. Ke ruang selanjutnya yuk. Di ruang selanjutnya ini ada ceritanya kayak ruangan rumah sakit, tapi ini isinya itu pasiennya binatang nih ceritanya teman cerita. Banyak banget boneka hewan di sini yang lucu-lucu, gemes-gemes. Ceritanya mereka adalah pasiennya nih teman cerita. Yang aku suka area pretend play-nya yang tadi aku bilangin, bukan cuman sekedar syarat aja, tapi mainannya banyak banget jenisnya. Di area rumah sakit ini aja tuh bener-bener kayak lengkap banget gitu loh teman cerita. Seru banget, lihat deh, Gaza aja suka banget. Nah sekarang kita mau ke area selanjutnya, tapi kita masuknya lewat lubang kecil ini nih teman cerita. Awalnya aduh ini susah payah banget Bunda lewatin sini, kirain gak muat, ternyata muat. Mereka punya supermarket dan ini tuh gemes-gemes banget, jadi ditata dengan rapi, mulai dari daging-dagingan, ikan-ikanan, ayam-ayaman, terus kayak ceritanya jual snack, ciki, apalagi ya, banyak banget deh, kayak bener-bener baru kali ini loh aku lihat playground yang selengkap ini. Bahkan makanan-makanan yang ada di sini nih kayak sushi-susian dan lain-lainnya ini tuh kayak beneran, lihat deh, banyak banget macamnya, lucu banget, gemes. Nah, di area supermarket ini juga kalian bisa bermain menjadi seorang kasir ceritanya. Ini Gaza ceritanya lagi ngitungin berapa banyak belanjaan Bunda. Di sebelahnya juga ada sayur-sayuran, lucu banget. Udah puas mainin area supermarket ini, kita lanjut pindah ke sebelahnya. Sebenarnya ini bukan mainannya Gaza. Kalau Gaza ikut pasti dia happy banget.
Di sini menurut aku lengkap banget, mulai dari alat rias-riasannya sampai ada kayak kutek-kutekan kayak gini, cantik banget ya teman cerita. Tuh kayak wow, kalau buat perempuan nih, anak kecil tuh happy banget deh pasti. Ke area selanjutnya ada racing area atau area balapan nih teman cerita. Di sini tersedia beberapa sepeda kayak gini. Awalnya aku mikir ini bisa aku naikin gak ya? Ternyata Bunda bisa naik juga nih teman cerita. Dan ini Bunda cobain jalan bareng sama Gaza. Kali ini ceritanya Bunda mau balapan sama Gaza, tapi yang pasti udah jelas Bunda kalah karena Gaza bisa lebih cepet ngegoesnya dibandingkan dengan Bunda. Waktu kita datang itu udah langsung banyak banget pengunjungnya karena kebetulan ini kan baru dibuka. Tapi walaupun rame, itu beberapa areanya nggak penuh sesak atau nggak rebutan. Jadi kalau kita main di sini nih, di area lain masih banyak yang mainin. Nah kayak tadi area ini masih dimainin orang, kita nggak mainin dulu. Jadi karena areanya besar, jadi nggak berasa kalau banyak orangnya nih teman cerita. Semua sudutnya jadi mainan yang seru banget. Areanya Kistopia bukan cuma sekedar main, ini ada mainan juga nih teman cerita yang bisa kalian explore. Selain area ini terdapat area trampolin yang segede gitu, kebayang dong teman cerita besarnya kayak apa. Area trampolinnya termasuk area trampolin yang cukup besar, ini ada 3 dan ada juga trampolin yang kayak gini nih teman cerita. Nih Gaza mau cobain pakai bajunya dulu, abis itu loncat-loncat dan coba untuk nempel di dinding nih teman cerita. Seru banget kan, namanya Velco Trampoline Wall. Jadi loncat-loncat terus bisa nempel di dinding. Kalau kalian main di sini, kalian wajib coba, ini seru banget loh teman cerita. Yang seru dari area trampolinnya mereka adalah bukan cuma sekedar loncat-loncat di tempat trampolin, tapi ada berbagai macam aktivitas kayak tadi tuh yang nempel di dinding, sama ini ada bola basket itu. Jadi sambil main trampolin sambil masukin bola kering nih teman cerita. Oh ya, ada juga challenge ramp, tapi cuma ini kayaknya lagi nggak beroperasi. Jadi ini Gaza cuma cobain iseng aja nih teman cerita. Masih ingat sama tambahan tiket 40.000 tadi? Ini dia, aku mau kasih tiketnya sama Gaza. Jadi dia tuh ada jadwal atau jamnya. Ini kita nambah 40.000 bisa bermain menambang harta karun selama setengah jam. Ini dipakein dulu jas hujannya sama mas-masnya. Dan untuk jadwalnya itu ada di jam 11, 12, 1, 2, 3, 4, dan 5. Semua staff yang ada di Kistopia ramah-ramah banget. Entah kenapa aku suka banget karena mereka baik semua pelayanannya sama aku. Udah gitu ini Gaza lagi dipakein jas hujan terus topi. Setelah terpastikan semuanya terpakai dengan baik, ini Gaza keluar. Nah sebelum itu anak-anak diminta untuk pakai sendal karena ini adanya di area outdoor dari area playground nih teman cerita. Pertama kali anak-anak dijelaskan dulu berbagai macam jenis batu-batuan. Nah ini nanti anak-anak dibagikan masing-masing itu satu bungkus. Jadi kayak satu bungkus berisi pasir-pasiran, batu-batuan, sama ada harta karunnya nih teman cerita. Anak juga ditanya perlu dibantu nggak untuk ngeluarinnya. Kalau udah bisa sendiri kayak Gaza gini juga diperbolehkan ya teman cerita. Tahap pertama adalah memisahkan dulu dinosaurusnya. Ini kurang lebih ada sekitar 6 pieces dinosaurus yang ada di dalam pasir-pasiran dan batu-batuan yang harus mereka pisahkan. Ini dinonya ada yang jatuh, untung aja ketangkep sama Bunda nih teman cerita. Seru banget deh anak-anak memilah dinosaurus di antara tumpukan pasir. Setelah itu nanti dinosaurusnya dimasukin ke tempat terpisah untuk dicuci terlebih dahulu nih teman cerita, dibersihkan dari berbagai macam pasir. Kalau udah selesai dipisahkan kembali, dimasukkan ke dalam kotaknya. Ini boleh dibawa pulang ya teman cerita, buat kenang-kenangan di rumah. Tapi nggak selesai di situ aja. Setelah ini anak-anak diminta untuk mencari batu-batuan. Sisa pasir dan batu-batuan yang tadi habis mereka cari itu diminta untuk dicuci atau dibersihkan kembali sampai kelihatan bersih dari pasir-pasirnya nih teman cerita. Anak-anak diminta mencari berbagai macam jenis batu yang ada contohnya. By the way, Gaza happy banget karena dia emang lagi suka batu-batuan dan batu-batuannya bagus-bagus warna-warni.
bisa dibawa pulang nih teman cerita. Oh ya teman cerita, mereka punya area membaca juga loh. Area membaca mereka ini bukan cuma sekedar area membaca biasa, tapi ada tempat duduk gemes kayak gini nih dengan tema fairy tale, kayak cantik banget deh teman cerita. Dan buku yang ada di sini itu bukan cuma sekedar buku. Jadi kan biasanya cuma 1, 2, 3 buku, ini bukunya banyak banget, lihat ya teman cerita. Dari bahasa Inggris, udah gitu jenis bukunya tuh buku yang punya cerita bagus-bagus banget. Ini aku udah sempat baca beberapa buku dan bukunya memang bagus-bagus nih teman cerita. Jadi playground ini bukan cuma sekedar tempat bermain, tapi juga tempat belajar karena area reading booknya, ya Allah, ini bagus banget deh teman cerita. Mereka punya area toddler, ini banyak permainan anak-anaknya dan juga nggak asal-asalan sekedar mainan anak-anak, tapi banyak banget nih kayak Lego-legoan kayak gini nih teman cerita, terus mainan yang di dinding tuh lucu banget. Nah ini Gaza mau cobain naik slide-nya. Jadi ini tuh jaring-jaring ini nih tembusnya sampai ke area kereta api di sebelah kanan sana. Nah ini dia bisa ke sebelah kiri untuk cobain naik slide-nya nih teman cerita. Gitu deh, seru banget kan? Nah ini dia lantai yang menantang. Ini Gaza injek aman-aman aja sebenarnya. Itu kereta api yang tadi ada di bawah, ini kita ada di atasnya. Sebenarnya takut sih kalau Bunda, tapi kalau Gaza kan emang gak ada takutnya ya teman cerita. Di sini ada climbing net dan bisa naik ke climbing net ini cuma 1 orang ya teman cerita. Ini Gaza cobain main ayunan di area climbing net. Nah nanti turunnya itu dia bisa turun ke bawah lewat situ. Nanti aku turunnya lewat tangga aja. Aku nggak berani lewat situ nih teman cerita. Di sini juga ada slide yang kalau diturunin itu nyala-nyala kayak keyboard sama bunyi-bunyi gitu. Selain area toddler yang lucu dan cantik ini yang tadi udah kita datengin, di area sebelahnya itu terdapat area sandpit nih teman cerita. Karena playground ini cukup besar, bukan cukup lagi sih tapi besar banget, jadi itu nggak berasa penuhnya kalau lagi rame. Nih lihat deh, walaupun ada banyak yang lagi main, tapi kita masih bisa tetap main dengan leluasa. Mainannya juga bukan mainan yang kecil-kecil kaleng-kalengan, tapi ini mainannya lihat deh bagus-bagus banget kan teman cerita. Dia jenisnya tuh balok-balokan kayu kayak gini ya, bukan pasir-pasiran yang butiran kecil-kecil gitu. Pokoknya oke banget deh. Oh iya, ini mereka juga nyediain tulisan sama stiker, bukan stiker, ini tuh adalah tato gitu nih teman cerita. Jadi tatonya banyak banget. Ini entah si Kistopia ini tuh baik banget deh, playground yang nyediain tato bebas, kita mau pakai berapa aja. Sama kita bisa ninggalin tulisan kayak gini nih di tempatnya mereka, apa aja boleh, mau ngucapin Merry Christmas atau apapun. Waktu kita datang juga lagi ada event atau keluar Santa Claus sama maskotnya Kistopia nih teman cerita. Seru banget deh pokoknya main di Kistopia. Ini kita datang ke sini murni bayar, nggak di endorse. Jadi kita bener-bener review ala kita aja yang ngerasain main di Kistopia. Ini santanya bagiin permen Yupi dan waktu pas dibagiin itu Gaza sempat dapet 3 permen. Coba deh, baik banget kan mereka. Oh ya teman cerita, setelah selesai ini kita mau kasih tahu kalau mereka punya cafe namanya Bells Cafe. Kalau kalian main di Kistopia dan kalian pesen menu-menu yang ada di sini, itu diskon 25% ya teman cerita. Ini aku spill beberapa jenis makanan dan minumannya di menunya mereka ya teman cerita. Lumayan banget kan untuk parents yang nungguin anak-anaknya, juga oke banget kalau nggak masuk bisa ngemil-ngemil cantik di Bells Cafe, dapat diskon 25%. Di area luar sebelah cafe itu juga terdapat tempat duduk yang bisa dipakai untuk orang tua yang nungguin anak-anaknya main di Kistopia. Nah jangan lupa untuk berfoto di tempat yang ada ciri khas Kistopianya ini ya teman cerita.
Setelah keluar dari area Kistopia, jangan lupa untuk mampir di area merchandise store-nya mereka. Happy Gift Shop namanya nih teman cerita. Merchandise store mereka itu menjual berbagai macam produknya Kistopia. Boleh banget dibawa pulang untuk oleh-oleh di rumah. Itu tadi review kita dari Kistopia. Semoga review kita kali ini bermanfaat untuk semua teman cerita di rumah ya. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye-bye teman cerita.